السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla semoga duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah bisa berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan bahas kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk hadis ke-23. Kita baca hadisnya. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik. Abu Malik ini kunyah dari seorang sahabat namanya Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Semoga Allah meridainya. Kata-kata Al-Ash'ari itu dari Bani Ash'ar. Bani Ash'ar itu di mana kira-kira sekarang? Di Yaman. Seorang sahabat yang terkenal dari Ash'ari ini siapa namanya? Abul Hasan Al-Ash'ari, bukan. Itu ulama betul. Tapi ini sahabat. Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini sama nih, dari Bani Ash'ar yang terletak di kota Ib, namanya kota Ib. Itu sekarang di negeri Yaman. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah sebagian dari keimanan atau setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tahmid, itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Kemudian ucapan subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Kedua kata ini nih memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Wassabru dhiya, sabar adalah pelita, sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Qur'an bisa menjadi hujjah membelamu atau bisa menuntutmu nanti di hari kiamat. Kullun nas yaghdu, setiap manusia itu berbuat.
fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiqaha. Setiap manusia setiap hari ini akan berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan juga ada yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama ikhwan tadi kita sebutkan seorang sahabat yang bernama Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, nisbat dari Bani Ash'ar. Nisbat dari Bani Ash'ar yang terkenal dengan Al-Ash'ariyah. Abu Musa Al-Ash'ari yang paling terkenal sahabat itu. Di kota Ib di negeri Yaman. Jadi dahulu di sana ada kerajaan namanya Kerajaan Himyar. Di kota Ib tersebut negeri Yaman itu ada kerajaan Himyar. Nah, terkenal kerajaan tersebut di kota Ib tersebut. Sampai sekarang di kota Ib itu ada negeri Yaman. Kota Ib itu sampai sekarang di negeri Yaman itu ada. Dan cukup terkenal Masya Allah. Nah dari sinilah Bani Ash'ar yang dikenal dengan Al-Ash'ariyin atau Al-Ash'ariyah itu keluar. Datang kepada Nabi SAW menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Kemudian diterima keislamannya di sahabat banyak Masya Allah. Salah satu yang paling terkenal dari saya katakan Abu Musa Al-Ash'ari. Yang keduanya ini Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian disebutkan bahwasanya suku Asy'ari ini melakukan perjalanan jauh menggunakan kapal. Kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian ikut dengan beberapa peperangan. Kemudian Abu Malik ini Al-Harith ini meninggal di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun ke-18 Hijriah. Di tahun ke-18 Hijriah. Ini yang pertama tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu setengah atau sebagian dari keimanan. Rasul bersabda di sini, "At-tuhur." Apa bedanya at-tuhur pakai dhammah sama at-tahur pakai fathah? Ini hebatnya bahasa Arab nih kawan. Yang pertama pakai dhammah, to-nya pakai dhammah. At-tuhur syatrul iman. Kesucian sebagian dari keimanan. Apa bedanya sama at-tahur pakai fathah to-nya? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah nih, hadiahnya ini doang, ada lagi insyaallah ya. Ada yang tahu? Ini sama persis seperti wudu sama wadu. Nah, yang pertama wudu, wawunya pakai dhammah, yang kedua wawunya pakai fathah, wadu. Sama persis. Apa bedanya? Apa? Menyembuhkan. Lah. Kata kerja. Apa maksudnya kata kerja? Nah, kalau at-tuhur pakai dhammah itu perbuatannya. At-tuhur sama seperti wudu. Wudu itu perbuatannya. Tapi kalau at-tahur apa itu? Alatnya. Sama seperti wudu. Wudu itu air yang digunakan untuk wudu. Itu wudu. Tapi kalau dan juga at-tahur itu adalah alatnya disebutkan para ulama. Subhanallah. Alatnya disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau at-tuhur itu perbuatannya bersuci, kemudian at-tahur itu adalah cara untuk atau alat atau cara untuk bersuci. Apa contohnya? At-taharah, mandi, tayamum, wudu dan seterusnya. Itu at-tahur. Kata-katanya pakai, to-nya pakai apa? Fathah. Subhanallah, ini luar biasa bahasa Arab nih, kawan. Subhanallah. Keistimewaan dari bahasa Arab yang jarang kita pelajari. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Jadi saya ulang, at-tuhur itu perbuatannya untuk bersuci. Perbuatan untuk apa? Bersuci. Kalau at-tahur itu adalah airnya lah, gampangnya betul. Alatnya yang digunakan untuk bersuci. Sama seperti wudu. Wudu itu perbuatannya, wudu itu airnya yang digunakan untuk berwudu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari keimanan. Ada dua makna di sini, ikhwan. Dua makna dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu bagian dari keimanan, bahkan setengah dari keimanan. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat makna bersuci dalam hadis ini adalah membersihkan diri dari kesyirikan dan maksiat. Ini yang pertama nih, ikhwan. Makna yang pertama dari kata-kata at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari keimanan. Maksud bersuci dalam hadis ini adalah bersihkan diri kita dari kesyirikan dan juga kemaksiatan dan dosa. Ini yang pertama nih. Jadi seseorang jika imannya ingin sempurna, maka tidak mungkin tidak dia harus membersihkan dirinya dari berbagai macam kesyirikan dan perbuatan maksiat. Baru imannya bisa sempurna. Karena banyak orang melakukan amal perbuatan perintah Allah, rajin, tapi mengerjakan larangan Allah juga rajin. Yang namanya takwa kepada Allah pasti dua kepingan ini. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Enggak dikatakan takwa kalau orang cuma satu dia kerjakan, mengerjakan perintah Allah doang misal contoh. Tapi dia tidak meninggalkan larangan Allah, enggak dikatakan takwa. Enggak akan pernah sempurna imannya. Sama seperti ini, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah bagian dari keimanan. Yaitu mensucikan diri dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam perbuatan maksiat, dari berbagai macam perbuatan dosa dan kedurhakaan kepada Allah, itu jelas setengah bagian dari keimanan. Kalau enggak, iman kita enggak akan sempurna, ya ikhwan. Nah, saya lihat banyak orang sholat rajin, Masya Allah, sedekah rajin luar biasa, tapi yang haram juga rajin. Ini salah nih, ikhwan, perhatikan baik-baik. Ini tidak akan pernah kita dikatakan takwa dalam Islam sebelum kita memenuhi dua ini. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menyebutkan at-tuhuru syatrul iman. Menurut sebagian ulama, kata-kata at-tuhuru syatrul iman, tuhur dalam hadis ini maksudnya adalah membersihkan diri dari berbagai macam kesyirikan, maksiat dan dosa. Nah, makanya dalam agama kita ada yang namanya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Yang pertama pakai kha, at-takhliyah. Yang kedua pakai ha. Kalau at-takhliyah itu membersihkan. Membersihkan atau mensucikan pakai kha, at-takhliyah. Kalau tahliyah pakai ha, menghiasi. Seseorang ketika ingin hatinya bagus, maka yang paling pertama dia harus lakukan takhliyah dulu, pakai kha. Bersihkan dulu hatinya. Sucikan dulu hatinya itu dari berbagai macam kotoran hati. Sudah bagus, baru tahliyah, baru dia hiasi hatinya tersebut. Betul? Contoh, seseorang ingin menuntut ilmu agama Allah. Menuntut ilmu agama bagus enggak? Bagus jelas, memberikan kebaikan kepada dalam hati. Tapi ketika dia menuntut ilmu agama, hatinya dia tidak bersihkan dulu, dia enggak luruskan niatnya, dia enggak hilangkan berbagai macam kotoran hati, maka ilmu yang kita masukkan ke dalam hati kita itu tidak bisa menghiasi hati tersebut karena sudah ada kotoran dalam hatinya. Maka harus takhliyah pakai kha sebelum tahliyah. Bersihkan dulu, sucikan dulu, baru hiasi. Sama seperti kita masuk rumah lah. Kita masuk rumah baru, pasti rumah baru tersebut yang paling pertama nggak mungkin kita hiasi dulu. Yang paling pertama bersihin dulu, betul ya? Bersihkan dari berbagai macam sampah, mungkin sudah bersih, baru kemudian kita tata, kita hiasi, kita bagusin. Sama seperti itu, ikhwan. Islam mengenal itu tuh. Nah, ini kata-kata at-tuhuru syatrul iman, diantaranya ini nih, bersuci adalah sebagian atau setengah dari keimanan, maksudnya adalah mensucikan diri kita dari berbagai macam kesyirikan dan juga perbuatan dosa dan maksiat. Dan dalam hadis ini, ikhwan, saya lupa tadi sampaikan yang pertama. Di dalam hadis ini, ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membahas tentang amalan-amalan saleh yang dianjurkan. Amalan-amalan saleh yang dianjurkan. Ada banyak nih. Contoh yang pertama tadi, bersuci. Nanti kedua tentang masalah zikir. Kemudian tentang masalah Al-Quran, sedekah, sholat, dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang amalan-amalan dianjurkan dalam Islam. Amalan-amalan dianjurkan dalam Islam. Dan ini juga memotivasi bagi diri kita semua
untuk memperbanyak amal-amal soleh dalam Islam. Perhatikan baik-baik ikhwan. Kalau bisa banyak jalan untuk bisa mencapai surga Allah, kenapa kita sempitkan jalan itu? Antum, ketika antum sudah sukses dalam satu bidang, entah mungkin dagang, entah mungkin ilmu, apapun itu, insyaallah ta'ala fitrah antum ingin buka cabang yang lain tuh. Betul ya? Antum dagang misal, satu gerai ini Masya Allah, laku Masya Allah. Mau buka cabang, mau buka cabang, mau buka cabang. Bahkan ketika buka cabang sudah banyak nih, mau bisnis yang lain juga. Betul ya? Itu fitrah manusia tuh. Nah sekarang, jalan ke surga Allah, jangan kita sempitin. Karena banyak orang nanya, Pak Ustadz, saya lebih baik umrah Pak Ustadz, atau kemudian bantu orang. Ya dua-duanya kalau bisa. Kenapa menyempitkan jalan ke surga Allah Azza wa Jalla? Semakin banyak jalan yang kita tempuh dalam amal saleh kita, insyaallah ta'ala semakin banyak kans untuk bisa mendapatkan apa? Surga. Karena itu nggak bertentangan sama sekali. Kita umroh bantu orang. Kita haji dan haji, bantu orang tetap kan gitu. Perhatikan baik-baik nih kawan. Karena banyak orang seakan-akan mempertentangkan, sudah kan antum sudah umroh, sudah haji, nggak usah dah bantu orang yang lain. Nggak mau. Saya mau haji juga, saya mau bantu orang juga. Saya mau umroh juga, saya mau bantu orang juga. Ulama terdahulu itu melakukan haji seumur hidupnya ada yang sampai 50 kali, bayangkan, bolak-balik. Umroh apalagi jangan nggak ketanya, luar biasa. Ini bagi orang-orang yang Allah berikan keluasan bagi rezekinya, kan gitu ya. Perhatikan baik-baik kawan, jangan menyempitkan jalan ke surga Allah Azza wa Jalla. Selama kita masih banyak bisa mendapatkan jalan ke surga, tempuh semua jalan itu ikhwan. Tempuh semua jalan itu, karena kita nggak tahu sampai ke surga Allah Azza wa Jalla dengan jalan yang mana tuh ikhwan. Itu fitrah manusia. Makanya disebutkan di dalam hadis ini banyak apa? Amalan soleh yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya banyak, luar biasa. Bersuci, Al-Quranul Karim, baca Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, sholat, zikir dan seterusnya. Semakin banyak amal saleh yang kita lakukan, maka insyaallah ta'ala semakin besar mudah-mudahan kans kita untuk bisa dapatkan apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna yang pertama dari bersuci. Sebagian ulama berpendapat bersuci di sini membersihkan diri dari berbagai macam kesyirikan dan maksiat. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari keimanan. Sebagian ulama mengatakan bersuci di sini adalah sesuatu yang kita ketahui. Maksudnya apa? Bersuci dengan taharah kita. Membersihkan diri kita dengan wudu, mandi, dan juga apa? Tayammum. Yang sebagaimana kita ketahui. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Lafaz hadis Nabi SAW, bersuci adalah setengah atau sebagian dari keimanan. Sebagian ulama mengatakan di sini adalah maknanya berwudu adalah setengah dari sholat. Ajib. Berwudu itu salah satu bentuk taharah, betul ya? Iman di situ diartikan dengan sholat. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ini ayat ketika berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebelum berpindahnya ke Ka'bah, Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah itu sudah sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan lamanya. Jadi dulu Nabi SAW menggabungkan sholatnya menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, karena Mekah itu di bawah. Mekah, Madinah, kemudian apa? Di atas Palestina. Dulu ketika Nabi di Mekah 13 tahun, beliau menggabungkan sholat ke Ka'bah sekaligus kemana? Baitul Maqdis, bisa. Tapi ketika hijrah ke Madinah, maka nggak bisa. Tengah-tengah Madinah, harus milih salah satunya, betul ya? Harus ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah. Selama 16 bulan namanya, Rasul dan para sahabat yang di kota Madinah menghadap Baitul Maqdis sampai turun kemudian ayat tentang hal ini nih. 143, 144 Al-Baqarah nih. Salah satunya ini, mereka bertanya nih, 16 bulan kemarin kita sholat menghadap Baitul Maqdis gimana? Kan gitu ya? Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di dalam ayat ini maksudnya apa? Sholat kalian.
Nah, makanya sebagian ulama mengartikan at-tuhuru syatrul iman, berwudu itu setengah dari apa? Salat. Karena tidak mungkin sah salat seseorang tanpa wudu. Maka perhatikan baik-baik ikhwan. Saya lihat banyak orang wudunya asal-asalan luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan wailul lil a'qabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Kenapa? Karena tumitnya ketika dia wudu nggak kena air wudu. Tumitnya bisa juga apa? Sikunya. Perhatikan baik-baik nih ikhwan. Wudunya asal-asalan subhanallah saya lihat. Atau wudunya hanya wudu turunan, ilmu turunan. Berapa banyak kaum muslimin kita ditanya ada berapa rukun wudu bingung. Ada berapa wajib-wajib wudu, ada berapa sunnah-sunnah wudu, ada berapa pembatal wudu bingung. Kenapa? Karena ilmu wudu dan ilmu salatnya ilmu turunan. Dari mana? Orang tua kita, kakek kita, betul ya? Ini pentingnya seorang muslim dan muslimah belajar tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang melandasi perbuatannya dengan ilmu pasti berbeda hasilnya dengan orang yang tidak melandasi perbuatannya dengan ilmu, ikhwan. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian, bersuci adalah setengah sebagian dari keimanan. Sebagian ulama mengatakan berwudu adalah sebagian atau setengah dari salat. Subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Ini dua makna dari kata-kata at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari keimanan. Makna yang pertama, mensucikan diri kita dari berbagai macam kesyirikan, dosa dan maksiat. Dan makna yang kedua, mensucikan diri kita, bersuci tentang masalah taharah dari berbagai macam hadas dan juga najis pada tubuh kita dengan mandi, wudu ataupun dengan tayammum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis ini menjadi motivasi bagi diri kita agar wudu kita benar nih, ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Lihat, seperti wuduku ini. Berarti harus apa? Belajar wudunya Nabi SAW, ya ikhwan. Thumma salat raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah wudunya persis seperti wudunya Nabi, dia salat 2 rakaat. La yuhaddithu fihi ma nafsahu. Dengan tidak memikirkan urusan dunia sama sekali ketika dalam salatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan ya kawan. Wudu dengan wudu yang benar, salat 2 rakaat, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya dengan salat-salat yang benar nih, tidak mikirkan dunia dan seterusnya. Bukan salat mikirin hasil rapat tadi, aduh kenapa saya nggak ngomong tadi ya. Betul ya? Dunia masuk ke salat tuh subhanallah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan wudu. Keutamaan apa? Wudu dengan benar. Bahwasanya ia adalah setengah dari salat dan tidak akan pernah diterima salat kita kecuali wudu kita apa? Benar. Ini yang pertama, masalah bersuci, taharah. Terutama terkhusus wudu. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan apa? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kata-kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla itu memenuhi timbangan. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah adalah memenuhi di antara 2 langit dan bumi. Ini amal yang kedua yang kita bisa lakukan dan sangat-sangat dianjurkan dan diperintahkan bagi setiap muslim dan muslimah adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya, dia memahami makna tersebut, maka ia memperoleh pahala besar luar biasa. Para ulama menyebutkan, kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah itu kan kalimat syukur, betul ya? Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla itu dari 2 sisi. Karena 2 hal ini nih, ikhwan. Disebutkan para ulama, kita memuji Allah Azza wa Jalla dari 2 sisi, karena 2 hal ini. Yang pertama, kita memuji Allah karena kemuliaan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini yang pertama jelas. Kita memuji Allah karena kemuliaan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena kita mengetahui bagaimana kemuliaan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha sempurna bahkan, subhanallah.
Ini yang pertama. Yang kedua, kata-kata alhamdulillah, memuji Allah sisi yang kedua. Sebab yang kedua, kita memuji Allah karena berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini jelas nih, nggak bisa disangkal sama sekali nih, kawan. Kita memuji Allah Azza wa Jalla karena berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, karena dua sebab inilah seseorang bisa timbul cinta, ya kawan. Betul nggak ya kawan? Dua sebab inilah seseorang akan bisa timbul cinta. Ngelihat keindahan sesuatu dan mengetahui jasa sesuatu itu kepada kita. Betul ya? Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika seseorang misal mencintai seorang lain, biasanya karena dua hal ini nih. Kenapa? Oh cantik, oh ganteng, oh keren, oh bagus. Yang pertama, sebab pertama, sifatnya, betul ya? Dari hal tersebut, keindahan dari hal tersebut. Yang kedua, kenapa ente menyukai dirinya? Masya Allah, dia punya jasa sama anda banyak, luar biasa. Memberikan kebaikan sama saya luar biasa. Itu makhluk. Kepada Rabbul Alamin, dua-duanya ada pasti. Bagaimana keindahan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, nama-nama Allah Azza wa Jalla maha indah, Asma'ul Husna wa sifatuhul ula. Nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, luar biasa. Kalau kita belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita akan melihat bagaimana indahnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana sempurnanya nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dengan itu akan timbul rasa cinta. Zikir, lihat. Dan yang kedua apa? Ketika kita mengingat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, bohong kita nggak cinta sama Allah, ikhwan. Malu harusnya kita tuh. Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal kedurhakaan dan dosa kepada Allah. Maka kata-kata alhamdulillah, perhatikan ikhwan. Bukan cuma kata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Selesai sholat 33 atau 10 atau 11 atau 25 karena beberapa riwayat. Bukan cuma itu, tapi benar-benar dia pahami dua hal ini nih. Dia mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, berarti dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Dua hal ini. Karena dia memuji tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, dan dia teringat tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Karena itu dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia gabungkan antara lisannya, fikirannya, dan juga apa? Hatinya. Ini zikir yang benar. Pasti akan berbeda ya kawan. Orang yang ketika berzikir cuma dengan lisannya aja dapat pahala, betul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kan gitu ya udah. Setelah salat biasanya itu. Dapat pahala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat pahala cuma lisannya doang. Dan pasti akan berbeda ketika dia gabungkan antara lisannya, hatinya, dan pikirannya. Bahkan ada sebagian tentang masalah hal tersebut ada beberapa tingkat disebutkan, 3 sampai 4 tingkatan. Tapi intinya di sini, orang yang memahami kalimat kata-kata alhamdulillah, ini baru alhamdulillah lehon, belum subhanallah, belum Allahu akbar, belum la haula wala quwata illa billah, belum la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini pentingnya seseorang ketika dia berzikir faham apa yang dia baca itu tuh. Faham apa yang dia ucapkan dengan lisannya antara zikir dan doanya. Karena pasti akan berbeda ya ikhwan. Antum doa nih. Faham ketika antum doa minta apa? Sama doa cuma di lisan doang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kan beda pasti, betul ya? Dengan antum berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Antum meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terima seluruh amal ibadah kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Pasti hasilnya beda deh kan. Kekhusyuannya pasti beda, kenikmatannya pasti beda. Ini pentingnya zikir nih kan. Jadi bukan cuma dengan apa? Lisan, tapi menggabungkan antara lisan, pikiran, dan juga hati. Walaupun itu ada beberapa tingkatan disebutkan para ulama. Ala kulli hal, ini dua hal yang disebutkan oleh para ulama kenapa kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan kalimat alhamdulillah tersebut. Kita memuji karena kemuliaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha mulia, sempurna bahkan. Dan kita memuji Allah karena berbagai macam kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Ini disebutkan oleh para ulama sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-1. Al-An'am ayat ke-1. Ini tentang dua hal ini nih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan juga terang.
Namun orang-orang kafir menyekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Itu menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat. Kita memuji Allah itu akan kembali kepada dua sisi ini insyaallah. Salah satunya diantaranya Allah sebutkan, Allah ciptakan alam semesta dalam ayat ini. Allah ciptakan gelap dan terang, itu kenikmatan yang Allah kasih. Yang lain, surat Saba ayat ke-1. Surat Saba ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di antaranya pula Allah Azza wa Jalla menurunkan kenikmatan yang sangat luar biasa yang menjadi petunjuk besar bagi setiap manusia kalau hidupnya ingin bahagia dunia akhirat. Allah turunkan Al-Quran, dan itu segala puji bagi Allah, jelas kenikmatan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, sebagian kita hafal insyaallah ayat ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah, lihat semua alhamdulillah, 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 betul ya? Yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, itu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalam kitabnya tersebut. Allahu Akbar. Dan masih banyak yang disebutkan oleh para ulama masalah ini. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang jelas luar biasa. Contoh, makan dan minum. Allahu Akbar. Sebelum makan kita baca apa? Bismillah. Setelah makan kita baca apa? Alhamdulillah doang, apalah Masya Allah. Lengkapnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wa minni wala quwwah. Doa apa tuh Ustaz? Masya Allah. Setelah makan jangan cuma alhamdulillah doang. Barang siapa yang baca doa ini setelah dia makan, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, luar biasa. Doa makan ada beberapa, ada yang lain. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna kama alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kok tiba-tiba lupa, subhanallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama subhanallah mustaghna anhu rabbana, di ujungnya mustaghna anhu rabbana. Dalam hadis yang sahih, perhatikan. Yang diriwayatkan Imam Muslim, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sungguh Allah ridha kepada seorang hamba tatkala ia makan makanan, ia memuji Allah akan nikmat makanan tersebut. Memuji Allah, bersyukur, alhamdulillah. Dan tatkala ia minum dengan minuman, ia memuji Allah akan nikmat tersebut. Karena itu sebagian salaf ada yang ketika minum bismillah taruh alhamdulillah. Minum lagi bismillah taruh alhamdulillah. Bayangkan, dari hadis ini diantaranya. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla ridha kepada seorang hamba, bayangkan. Ketika dia makan, dia memuji Allah. Minum, dia memuji Allah Azza wa Jalla akan nikmat tersebut. Allahu Akbar. Nah, di sini sebutkan tarawih. Kemudian bangun tidur, baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dikembalikan oleh Allah ruhnya itu. Kalau Allah nggak kembalikan ruhnya, nggak alhamdulillah tuh. Betul ya? Selesai itu, karena an-naum itu kematian kecil. Mautus saghir, tidur itu kematian kecil. Allah Azza wa Jalla cabut apa? Ruhnya. Makanya kalau kita bangun secara tiba-tiba, pasti jantung kita apa? Berdetak kencang, karena ruhnya kembali dengan cepat, kata para ulama disebutkan. An-naum itu mautus saghir. Tidur itu kematian kecil, subhanallah. Begitu tadi tuh. Begitu setelah sholat, kita mengucapkan alhamdulillah bisa 10 kali, bisa 11 kali, bisa 23 kali, bisa 25 kali, bisa 33 kali. Perhatikan ya kawan, jadi bukan hanya 33 kali. Kan kita tahunya 33 ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah, atau Allah Akbar 34. Hadisnya sahih, betul. Tapi ada hadis 10 kali. 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar apa? 10 kali. Perbuatan yang sangat ringan tapi banyak orang yang meninggalkannya. Kenapa? Sibuk. Sibuk luar biasa. Mengucapkan ini selesai sholat dan ketika sebelum tidur. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kok
Ini sangat mudah. Kenapa banyak orang yang meninggalkannya? Rasul mengatakan apa? Iya, syaitan datang kepada diri kalian ketika kalian selesai sholat, kalian belum lakukan ini, kalian belum lakukan ini, kalian punya hajat ini, kalian punya urusan ini, kalian tinggalkan zikir itu. Betul? Rasul menyebutkan ini, subhanallah. Atau ketika tidur, syaitan datang kepada kalian sebelum kalian melakukan itu, mata kalian sudah apa? Hilang tuh. Subhanallah, sudah tidur maksudnya. Subhanallah, bener banget itu. Jadi bukan hanya 33, bisa 10 kalau lagi sibuk, betul ya. Bahkan bisa sambil jalan misal, sibuk luar biasa. 10 kali berapa menit sih? Betul ya? 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu Akbar. Zikir, istimewa itu. Sambil jalan bisa lagi sibuk. Bisa, tinggal mau atau tidak nih. Itu pentingnya seorang yang dia tidak mau terluput amal soleh yang biasa dia lakukan. Dia biasa sholat berjamaah, nggak mau terluput itu. Dia biasa zikir setelah sholat, dia nggak mau terluput itu. Gimana caranya? Gimana caranya harus selesai, harus dikerjakan itu. Dan bisa, masya Allah, nggak bisa 33, bisa 25, nggak bisa 25, bisa 10 kan gitu. Disebutkan oleh para ulama masalah tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Dua sifat yang melekat pada diri kita, ikhwan. Zalim dan juga apa? Ingkar. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar. Betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak kita syukuri nikmat itu. Apa buktinya saya ngucapin alhamdulillah Pak Ustaz? Bukan cuma itu. Bagaimana perbuatanmu? Bagaimana amalanmu? Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, ternyata engkau melakukan amal keburukan, dosa dan maksiat dengan anggota badanmu, dengan hartamu, dengan jabatanmu, dengan kekuatanmu, dengan nikmat apapun yang Allah berikan kepadamu. Mengembalikan nikmat yang Allah turunkan kepadamu, engkau kembalikan dengan amal kedurhakan dan dosa. Ini bukan hamba yang bersyukur, ikhwan. Ini bukan hamba yang bersyukur. Makanya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang senantiasa syakur, senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit kata Allah. Ayat yang paling sering terulang dalam Al-Quran, 33 kali Allah mengulangnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau akan dustakan wahai manusia? Nikmat, betul ya? Malu harusnya kepada Allah, ikhwan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita nggak akan pernah bisa menghitungnya. Dan dalam hadis ini pula menunjukkan bahwa kita semua pasti akan ditimbang di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Yang namanya apa? Al-mizan. Nah, Rasul menyebutkan walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan. Kita akan ditimbang di hadapan Allah di al-hasanat was sayyiat. Perbuatan baik, perbuatan buruk, pahala dan dosa, Allah timbang semuanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu berat, maka dia orang-orang yang sukses. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhimun. Barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Karena terhadap ayat-ayat Allah mereka berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Perhatikan baik-baik ini, kawan. Jadi kita pasti akan ditimbang di hadapan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Surah 21 Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a. Dan kami akan pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada dirugikan seorang pun barang sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan jika amalan tersebut hanya seberat biji sawi, bayangkan amalan tersebut cuma seberat biji sawi, nggak ada artinya. Tapi itu amalan Allah akan timbang tetap di hadapan Allah. Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya, baik itu amal kebaikan atau amal apa? Keburukan. Pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Allahu Akbar, subhanallah azim. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah hal ini. Bahkan disebutkan orang-orang yang ulul albab, betul ya? Orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik, mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah.
Mereka ada orang-orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apapun, dimanapun, bagaimanapun keadaan. Jadi kita ingat Allahnya bukan dalam keadaan terdesak doang. Hadis sudah kita lewati tuh. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika engkau dalam keadaan senang, lapang, betul ya? Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan apa? Sulit. Berarti kita mengenal Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, meminta kepada Allah, itu bukan hanya dalam keadaan sulit doang, tapi dalam keadaan apapun. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk ataupun berbaring. Lihat, diri dia ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lihat, tafakkur. Ini masih memikirkan nih, masih ingat kepada Allah nih tentang penciptaan langit dan bumi, termasuk apa? Zikir. Seraya mereka berkata, ya Allah Tuhan kami, tidak mungkin, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia nih. Nggak mungkin Allah ciptakan langit, bumi, lautan, pohon, dan seluruh yang ada di jagat raya ini sia-sia. Nggak ada maksud dan tujuan, nggak mungkin. Ini orang yang beriman ya kan. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Ini zikir ini ibadah yang sangat mudah ya kan. Siapapun bisa zikir ini, betul ya? Cuma dua makhluk atau dua orang, dua manusia nggak bisa zikir. Mayit, meninggal dia, atau koma. Betul ya? Selain itu insya Allah Ta'ala siapapun bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini disebutkan para ulama masalah ini. Kemudian Rasul menyebutkan setelah alhamdulillah kata-kata wa subhanallah walhamdulillah, ada tambahannya subhanallah di depan. Kalau tadi alhamdulillah sudah kita bahas, maha suci Allah dengan dua hal tadi ya. Apa dua hal tadi? Nah, lupa Masya Allah ya. Ingat tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan mulia. Yang kedua apa? Tentang kenikmatan Allah berikan kepada kita. Sekarang subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini penempatan ini harus benar nih. Kata-kata subhanallah, maha suci Allah Azza wa Jalla, ini tasbih, dikenal dengan kalimat tasbih. Itu disebutkan oleh para ulama ada tiga hal yang mungkin bisa menjadi makna dari subhanallah. Kata-kata subhanallah, maha suci Allah, itu paling tidak kata para ulama ada tiga hal yang bisa jadi makna dari kalimat subhanallah ini. Yang pertama, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Contohnya makan, minum, tidur, butuh kepada yang lain, ngantuk, itu Allah nggak mungkin tuh. Subhanallah. Ini yang pertama nih. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-14. Surat Al-An'am ayat ke-14. Di tengah-tengahnya, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Allah Azza wa Jalla memberi makan kita. Allah yang beri rezeki kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla tidak diberikan makan, kan gitu. Ini yang pertama nih. Kita tahu bersama yang namanya Tuhan harus memiliki sifat sempurna. Kalau dia butuh akan makhluknya, butuh akan makanan, butuh akan minuman, butuh akan makhluknya yang lain, bukan Tuhan itu, kan itu. Karena harus memiliki sifat kesempurnaan ilahiyah, itu Tuhan, kan gitu. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Kemudian ayat yang lain. Surat Al-Maidah ayat 75. Surat Al-Maidah ayat ke-75. Allah menjelaskan tentang Nabi Isa dan ibunya Maryam. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Allah sebutkan ini. Al-Masih, itu Isa bin Maryam, putra Maryam, hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan. Rasul, kata Allah Azza wa Jalla, yang sesungguhnya. Dan telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya adalah siddiqah, wanita yang jujur, yang benar. Allah sebutkan nih,
Di antara sifat hamba makhluk, kana yakulani ta'am, mereka berdua makan makanan. Ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh siapa? Tuhan, ilah, betul ya? Ini yang pertama. Kata-kata subhanallah itu untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin ngantuk dan tidak mungkin apa? Tidur. Dan jelas subhanallah. Allah nggak butuh sama makhluknya dan makhluknya yang butuh kepada Allah. Makanya sifat Allah Al-Ghani, nama Allah. Maha apa? Kaya. Maha kaya. Ikhwan, manusia sekaya apapun di atas muka bumi ini, setinggi apapun jabatannya, pasti butuh makhluk yang lain. Betul nggak ikhwan? Pasti, bukan insya Allah namanya. Allah Azza wa Jalla Al-Ghani, Maha Kaya yang nggak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Itu kekayaan yang itu maha kaya yang sesungguhnya tuh. Itu kekayaan yang sempurna tuh, maha kaya yang sempurna tuh. Orang terkaya luar biasa di dunia ini pasti butuh sama makhluknya. Nggak mungkin coba keluar semua tuh kerja orang yang kerja di perusahaannya. Bingung itu. Cari yang lain. Tetap butuh berarti makhluknya yang lain, betul ya? Tidak bagi Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan mudah luar biasa, nggak butuh bantuan sama sekali. Al-Ghani. Ini subhanallah nih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Yang kedua, dan banyak loh sifat-sifat Allah yang tidak layak, banyak betul. Allah nggak mungkin apa? Punya anak dan seterusnya. Yang kedua, mensucikan Allah, mensucikan kesempurnaan Allah dari kekurangan. Mensucikan kesempurnaan Allah dari kekurangan. Di antara kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mencipta. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi ini dan jagat raya dan seluruh isinya, tidak ada sedikit pun letih dan lelah ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Qaf, surat 50 ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Kenapa Allah sebutkan 6 masa? Allah punya hikmah tersendiri masalah itu. Padahal Allah bisa tanpa 6 masa bisa, betul ya? Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi. Tapi kenapa 6 masa? Pasti ada hikmah tersendiri kata para ulama. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan kata Allah Azza wa Jalla. Lihat, Allah sebutkan itu. Kami ketika menciptakan langit dan bumi ini nggak ditimpa keletihan sedikit pun. Lihat, Allah Azza wa Jalla tidak pernah lelah, nggak pernah letih dalam aktivitas. Dan Allah Azza wa Jalla setiap hari pasti apa? Memberikan kebaikan kepada hambanya luar biasa tuh. Kulla yaumin huwa fi sya'n, betul ya? Setiap harinya pasti Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sibuk penuh ada kepada hambanya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Yang ketiga, kalimat subhanallah digunakan yang ketiga, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Agar tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Di ujungnya surat Asy-Syura surat 42 ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi para ulama mengatakan apapun yang terbetik dalam benak kita bahwa ada yang serupa dengan Allah pasti salah. Pasti apa? Salah. Apapun yang terbetik dalam benak kita nih bahwa ada yang serupa dengan Allah, ada yang semisal dengan Allah, ada yang sama dengan Allah, itu pasti salah. Pasti apa? Salah. Ini karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan juga Maha apa? Melihat. Allah sebutkan nih, ketika Allah nafikan tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, kemudian Allah menetapkan salah satu sifatnya, dua sifatnya. As-sami' al-basir, Maha melihat dan Maha mendengar. Penglihatan Allah pasti berbeda dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah pasti berbeda dengan pendengaran makhluk. Ini perhatikan nih kawan, ini masalah tauhid asma wa sifat nih. Banyak apalagi di Indonesia ini nih, Masya Allah nih, yang mengingkari tentang apa?
Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arasy, Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Wah, kalau gitu sama dengan makhluknya. Ya enggak, siapa yang bilang sama? Enggak ada yang bilang sama, Allah yang bilang itu. Allah Azza wa Jalla dengan keagungannya pasti memiliki sifat tersebut dan tidak akan mungkin sama dengan makhluknya tadi. Terbetik sedikit pun dalam pikiran kita, nggak mungkin sama. Contoh pendengaran. Makhluk mendengar. Allah Azza wa Jalla mendengar. Pendengarannya sama nggak? Beda, jelas. Kan gampang banget itu. Jadi untuk menetapkan semua sifat gampang banget. Mudah banget subhanallah. Allah tinggal kita tetapkan dan tidak akan pernah mungkin sama dengan makhluknya. Kaki meja dengan kaki monyet sama? Hah? Beda pasti, betul ya? Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa dirinya memiliki apa? Kaki. Rasul sebutkan itu. Sama? Tidak akan mungkin pernah sama. Terbetik sedikit pun nggak mungkin sama. Betul ya? Seseorang naik, oh ente naik ke atas deh, sama darah ente naik, sama nggak? Beda pasti, betul ya? Padahal sama-sama naik. Perhatikan ikhwan nih, karena banyak, apalagi zaman sekarang nih, menyamakan, kalau ini berarti namanya musyabbihah. Padahal Ahlus Sunnah, pemahaman Ahlus Sunnah menetapkan asma wa sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa tahrif, tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa tashbih. Inilah subhanallah. Itu asma sifat tuh subhanallah. Sehingga ketika kita mengatakan Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah butuh sama arasy. Enggak ada yang ngomong begitu perasaan. Allah sebutkan Allah beristiwa di atas arasy, kita imani, selesai. Bahkan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini contoh saja subhanallah. Karena banyak beli zaman sekarang nih yang luar biasa memberikan syubhat, yang tanda kutip saya katakan sok pinter luar biasa, maling teriak maling nih subhanallah. Kenapa? Kita yang Ahlus Sunnah meyakini seperti ini dikatakan musyabbihah. Dia yang pemahamannya kacau, ternyata yang mengatakan Ahlus Sunnah. Mana ini? Fala haula wala quwata illa billah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Contoh tadi mendengar. Makhluk mendengar. Tapi kalau ada orang ngomongin saya di belakang ini, tahu saya? Enggak tahu. Kenapa? Karena makhluk pendengarannya pasti terbatas, beda dengan Rabbul Alamin. Kita berbisik-bisik saja, cuma 2 orang yang tahu, kanan kiri kita nggak tahu. Allah Rabbul Alamin tahu apa yang dibisikkan oleh makhluknya tersebut. Kenapa? Pendengarannya sempurna tanpa batas. Penglihatannya begitu juga. Di balik tembok ini kita nggak akan pernah bisa melihat apapun. Manusia penglihatannya apa? Terbatas. Adapun penglihatan Allah Azza wa Jalla tidak terbatas sama sekali. Ya, terbatas sama sekali. Maka tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu jelas kaidah Ahlussunnah wal Jamaah subhanallah. Ini kalimat subhanallah. Nah, ini makna tasbih. Saya ulang. Yang pertama tadi apa? Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang kedua, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari kesempurnaan. Mensucikan kesempurnaan Allah dari kekurangan. Mensucikan kesempurnaan Allah dari kekurangan-kekurangan. Dan tidak menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama saat ini. Sampai sini, ikhwan, belum selesai. Insyaallah taala kita akan lanjutkan tentang masalah salat, tentang masalah sedekah, tentang masalah Al-Quran dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan kita untuk bisa beramal saleh di atas muka bumi ini, sehingga Allah terus berikan taufik dan hidayahnya kepada diri kita untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.